hubungan industrial itu tentu konflik di setiap internal perusahaan kan berbeda-beda nih. Nah, ketika kita gabung, minimal kita akan dapat edukasi dari network yang sudah kita bangun. Jadi kita bisa sharing case tuh. Contohnya sekarang lagi marak apa? Pinjol ya. Pinjol. Ada pinjol begini, bagaimana treatmentnya dan segala macam gitu. Tuh, jadi dari mulai ya tadi ya soft kompetensi, technical kompetensi. Kemarin juga beberapa waktu lalu lagi rame-ramenya Cortex, Apindo Kabupaten Bekasi juga bikin ya. K3 juga ada, environmental juga ada ya. Jadi memang banyak lah benefit dari menjadi anggota Apindo Kabupaten Bekasi. Kita kalau ngomong soal ketenagakerjaan, pengupahan nasional, itu harus ngomong Bekasi. Kenapa? Karena dinamika terbesar itu ada di Bekasi. Begitu. Secara perusahaan yang memang sudah meregister itu mungkin per hari ini jumlahnya sudah di atas 400 perusahaan, juga beragam, mulai dari otomotif, elektronik, manufaktur gitu. Jadi terakhir kita malah ada anggota Apindo dari pers ya Bu ya, dari media. Terakhir media. Jadi memang sekarang sudah banyak ya, harapan kita sih ada penambahan yang signifikan lah di tahun ini. Join Apindo. Good networking, good industrialization, good business. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Apindo di rumah. Ketemu lagi di podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Hari ini pembahasan kita, diskusi kita hari ini akan terkait dengan organisasi kita sendiri. Maka dari itu kita ditemenin sama narasumber-narasumber dari bidangnya. Bidang 1 pengembangan organisasi dan keanggotaan. Di sebelah saya udah ada Pak Saifullah ya, di depan saya ada Bu Hesti dan Bapak Dana. Gimana kabarnya Bapak-bapak setelah libur panjang Lebaran ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu Alhamdulillah sehat walafiat. Sangat sehat. Mari pantun dulu Pak Saifullah. Ada senyum di kulum ke Cimahi membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu ya Pak, cerita historinya, sejarahnya Apindo Kabupaten Bekasi itu terbentuk tuh sejak kapan dan bagaimana? Wah, ini berarti bicara sejarah nih ya. Jadi sejarah. memang ya saya pun juga join di Apindo mungkin baru beberapa tahun terakhir lah. Teman sering dengar cerita dari pengurus-pengurus yang juga mungkin lebih dulu join gitu kan. Jadi memang pada awalnya dulu Apindo itu bicaranya kalau di kota kabupaten itu mungkin Bekasi Raya ya. Jadi dulu kota dan kabupaten itu masih jadi satu. Mungkin ya balik lagi perkembangan bisnis, kemudian juga ada dinamika hubungan industri ya. Dan akhirnya ya sepertinya ya intinya sih bisnis requirement-nya memang wah ini kayaknya harus bikin ada kota dan kabupaten ya. Jadi supaya juga secara day to day operasinya juga bisa lebih detail lah gitu ya. Dan akhirnya dibuatlah DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Dan ya waktu itu mungkin di bawah kepemimpinan Pak Haji Sutomo ya. Alhamdulillah DPK Apindo Kabupaten Bekasi memberikan kontribusi lah terhadap perkembangan bisnis khususnya di Kabupaten Bekasi. Dan kemarin juga mungkin kalau Bapak Ibu sekalian dengar informasinya di 2024 ya, Muskap itu terpilih ketua yang baru itu Bapak M. Yusuf Wibisono ya sebagai ketua periode 2024-2029 mungkin secara historis itu. Seperti itu. Ya. Perannya sendiri Apindo Kabupaten Bekasi ini kan banyak asosiasi atau organisasi pengusaha, perusahaan di lingkup Kabupaten Bekasi. Nah, Apindo sendiri berperan seperti apa Bu? Baik itu hubungannya ke pemerintah daerah maupun ke perusahaan itu sendiri. Bu Hesti mungkin? Ya, terkait dengan kepesertaan Apindo yang saat ini berlangsung gitu ya. Sebelum menjabarkan apa sih untuk visi atau misinya Apindo gitu, yang saya rasakan sendiri itu ketika saya bergabung menjadi anggota Apindo, tidak hanya saya mendapatkan network, tapi ketika ada satu permasalahan yang didapat di internal perusahaan saya saja, minimal saya tenang dulu gitu ya. Jadi ketika tenang, saya bisa ambil nih solving jalan keluarnya seperti apa. Dan ketika ada karyawan brainstorming gitu ya, ada case-case yang tidak baik lah gitu ya,
kita sudah menanyakan ini ke Apindo gitu ya. Apindonya memberikan advice ke kita gitu. Jadi bukan lagi dalam regulasi saja, tapi seolah-olah di dalam anggota atau karyawan itu sendiri sudah terbiasa nih, oh perusahaan sudah menjadi anggota Apindo gitu ya. Terus dengan kita juga aktif gitu mengikut sertakan beberapa program Apindo, tidak hanya pembelajaran secara yang normal gitu ya, yang formal, informalnya juga mereka sangat antusias itu. Apalagi kalau misalnya dari pihak Apindo mengadakan life skill atau segala macam, mereka itu antusias, saya saja yang ikut, itu di internal seperti itu sih Ibu. Ya. Kalau ke perusahaan kan berarti impact atau perannya lebih kepada Apindo tuh advisor ya, pendamping juga ketika terjadi dispute atau permasalahan di hubungan industrial di perusahaan. Kalau peran Apindo sendiri di hubungannya dengan pemerintah daerah itu seperti apa? Mungkin Pak Danang bisa memaparkan sedikit? Ya, baik Bu Putri. Jadi Apindo itu mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah gitu ya. Itu sebenarnya tercermin juga dengan adanya surat edaran dari pemerintah sendiri ya, dari Bupati Bekasi untuk perusahaan-perusahaan untuk bisa bergabung dengan Apindo. Kenapa? Karena di sanalah kami banyak berkomunikasi dengan pemerintah di semua level ya, baik di dinas maupun di bupati atau wakil bupati untuk menyuarakan aspirasi dari pengusaha, bagaimana agar iklim usaha di Kabupaten Bekasi ini bisa tetap tumbuh, memberikan manfaat buat ya semua warga Bekasi lah ya, baik pengusaha maupun di pekerjanya, kira-kira begitu. Ya. Bahkan di 2024 yang kita ketahui 2024 atau 2023 ya, PJ Bupati Bekasi ada meresmikan kita buat training pendamping TKA, pertama di Indonesia. Pertama kali di Apindo Kabupaten Bekasi. Mungkin nanti kita kupas lagi. Oke, Pak Saiful, sedikit tentang struktur organisasi DPK Kabupaten Bekasi Apindo tersendiri seperti apa ini Pak Saiful? Iya, baik. Di DPK Apindo Kabupaten Bekasi itu secara kebidangan itu di luar ketua, sekretaris dan bendahara ya, dan juga pembinaan dan penasehat, ada bidang-bidang ya, ada 7 bidang. Bidang pengembangan organisasi dan keanggotaan ya, kemudian juga ada bidang hubungan industrial, advokasi dan konsultasi hukum, kemudian bidang pendidikan, pelatihan dan produktivitas, nah, kemudian bidang K3 dan lingkungan hidup. Nah, ini juga salah satu yang poin highlight ya. Dan juga ada bidang sosial dan tenaga kerja wanita, bidang UKM dan UMKM, kemudian bidang humas, kelembagaan dan litbang. Dan perlu saya sampaikan juga di DPK Apindo Kabupaten Bekasi ya, itu kami juga memiliki pusat studi Apindo, DPK Apindo Kabupaten Bekasi, atau biasanya disebutnya pusat. Jadi ya servisnya kalau bicara mengenai ya, kadang-kadang kita ngurusin perizinan ya, gitu ya. Nah, itu bisa dibantu melalui pusat. Tentunya juga dengan harga yang spesial buat yang anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi ya. Itu. Kemudian juga kedua, kami juga memiliki namanya LPK ya. LPK Pusat ya. Pelatihan kerja. Iya, jadi LPK Pusat ya, ini juga memprovide ya, sekarang kan ini sertifikasi nih Bu. Ya. Termasuk pendamping TKA. Ya, mungkin nanti Bu Esti akan cerita itu gimana tuh ketika proses sertifikasinya. Nah, itu bisa dibantu melalui LPK Pusat. Dan yang paling baru lagi ini paling anyar di kepengurusan DPK Apindo Kabupaten Bekasi, itu kita sudah juga membentuk pusat bantuan hukum. Pusat bantuan hukum. Yes. Nah, tadi kan kalau bicara benefit anggota Apindo ya, mungkin nanti ada pendampingan terkait dengan hubungan industri ya, mungkin sampai levelan di mediasi. Tapi kan setelah itu kan ditentukan oleh perusahaan. Dan kalau perusahaan masih butuh gitu ya, dari DPK Apindo untuk membantu, dan nanti ada namanya pusat bantuan hukum. Tentunya juga itu balik lagi tadi, secara angka pun juga lebih kompetitif. Itu sih Bu. Ya. Bu Esti sendiri ada pengalaman menggunakan services? Ya, pastilah ya. Pusat karena studi. Menjadi anggota Apindo harus menggunakan semua layanan yang ada di Apindo. Maksimal ya Pak. Sangat harus maksimal.
Ya, jadi menambahin yang tadi dari Pak Saipul terkait dengan lembaga bantuan hukum yang di-provide sama Apindo ya. Kita sampai dengan mediasi itu Ya. free. Terkait yang tadi LPK dengan pusatnya itu kalau saya sendiri menggunakan training pada saat itu pendampingan tenaga kerja asing. Kan kita tahu ya, salah satu untuk mendapat approval pada saat COVID itu adalah sertifikasi pendampingan tenaga kerja asing. Jadi saya mengirimkan siapa yang ditunjuk untuk mendampingi tenaga kerja itu karyawannya di-trainingkan. Jadi hampir semua yang penunjukan itu semua yang ditunjuk dari perusahaan pasti saya trainingkan ke Apindo gitu, dan harganya agak lumayan kompetitif, dan sepertinya susah sih memang cari untuk sertifikasi pendampingan tenaga kerja asing gitu. Kalau dari perusahaan saya sendiri udah kemarin Bu sertifikasi untuk uji riksa alat K3. Karena kan kita juga ada kebidangan K3 nih di Apindo Kabupaten Bekasi. Kemudian untuk jasa sertifikasi dan konsultasinya kita dengan pusat studinya. Oh iya, seperti saya lupa itu. tahun ini saya uji reksa untuk alat-alat berat. Nah, sebelumnya menggunakan konsultan lain gitu ya. Terus karena harganya menurut saya ada sedikit yang tidak masuk budget sebenarnya. Akhirnya tanya tuh ke Apindo, ke sekretariat, dan harganya memang bersaing. Iya, Akhirnya harganya di tahun sangat ini kompetitif saya memakai sekali. dari pusatnya itu. Nah, jadi juga teman-teman anggota Apindo, perusahaan yang sudah join di anggota Apindo, kalau masih bingung-bingung mau cari konsultan sertifikasi K3 terkait RPTKA dan lain sebagainya, sangat mudah sekali mendapatkan informasi dan bantuan dari Apindo Kabupaten Bekasi ya, nanti lewat pusat studi. Harganya sangat amat kompetitif, sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk UKL juga bisa. Nah, gitu. untuk report lingkungan hidup Riset laporan lingkungan hidup. Mungkin begini. Jadi kalau ada permasalahan sertifikasi atau training tenaga kerjaan, tanya dulu ke Apindo Bekasi. Nah, baru bisa nggak provide? Bisa provide, Kira-kira gitu ya. Bisa kasih referensi yang terbaik Iya, buat kayak perusahaan. Nah, sahabat-sahabat Apindo kan tahu ya, di Kabupaten Bekasi adalah kota industri. Ya. Nah, banyak kawasan-kawasan industri juga yang berdiri di Kabupaten Bekasi. Target keanggotaan dari industri-industri yang ada saat ini apakah sudah maksimal? Iya. Jadi mungkin perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini ya itu mungkin kalau dari sisi keanggotaan ya memang potensi captive-nya besar banget nih. Benar. Khususnya di Kabupaten Bekasi ya. Bekasi. Kawasannya jadi banyak itu, perusahaannya banyak. Cuman memang kembali lagi tadi secara perusahaan yang memang sudah meregister itu mungkin per hari ini jumlahnya sudah di atas 400 perusahaan ya yang sudah join ke keanggotaan Apindo ya, dan memang dari 400 perusahaan itu mungkin 60% ya, 60 sampai 70% itu PMA gitu ya. Sisanya ada PMDN dan juga ada yang mix PMA dan PMDN gitu. Jadi memang bisnisnya pun juga beragam, mulai dari otomotif, elektronik ya, manufaktur gitu. Jadi printing, jadi kompleksitinya banyak. Terakhir kita malah ada anggota Apindo dari pers ya Bu ya. Dari media. 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 Jadi memang sekarang sudah banyak ya, harapan kita sih ada penambahan yang signifikan lah di tahun ini. Jadi tidak ada kekhususan bidang industri apa yang bisa join ke keanggotaan Apindo Kabupaten Bekasi gitu ya kira-kira Pak Saipul. Iya, karena pasti pada prinsipnya ya namanya bisnis itu kan ekosistem ya. Jadi nggak mungkin cuma hanya satu dia aja. Pasti butuh supporting yang lain gitu ya. Let's say misalnya perusahaan company perusahaan otomotif ya, dia juga pasti butuh packaging, butuh pengemasan, butuh spare part segala macam ya, printing. Jadi memang secara bisnisnya memang harus komprehensif. Itu sih Bu Indah. Ya, yang paling menarik lagi ketika AHM ada vendor meeting pada saat itu ya Pak. Betul. Di AHM kan banyak supply chain dan salah satu kebijakan dari AHM adalah ketika menjadi vendor salah satunya harus mempunyai hubungan industrial yang baik. Betul seperti itu ya Pak Danang ya. Kita lakukan audit juga untuk itu. Ya, nah itu gimana tuh Pak kemarin pada saat Bapak punya inisiatif untuk mengundang vendor-vendor dan membuat satu program terkait dengan Apindo itu sendiri. Bukan hanya dari kabupaten tapi dari nasional juga kemarin ya. Jadi kebetulan kalau di kita hubungan industrial itu kita kita wajibkan bahwa hubungan industrial di tiap company itu baik gitu ya di semua supply chain kita. Kenapa? Karena itu nanti berimpact ke bisnis kami kan kira-kira gitu ya. Kalau hubungan industrial baik, kita bisa dalam tanda kutip menjamin supply ke kami juga akan baik kira-kira gitu. Untuk itu kami
melakukan audit hubungan industrial, poin-poin hubungan industrial yang baik di grup kami. Nah, untuk itu kami menyarankan ke anggota-anggota kami, ke perusahaan-perusahaan supplier kami untuk cobalah belajar ke Apindo, karena di Apindo semuanya lengkap kan gitu ya. Kalaupun nanti kamu ada masalah-masalah mengenai hubungan industrial, ada pendampingan di sana, sehingga tidak selalu dari company kami yang turun gitu. Tapi ya, di lokal-lokal kan lebih real ya masalahnya, sehingga Apindo lebih ngerti kira-kira apa yang terjadi. Nah, itu yang kemarin kami endorse ke grup kami untuk bergabung dengan Apindo, kira-kira gitu. Oke. Manfaat apa aja sih yang bisa kita peroleh sebagai anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi? Mungkin Bu Hesti mau memaparkan. Terima kasih Bu Indah. Pertama ya pasti akan adanya satu networking, itu udah pasti. Cuma saya akan bahas dari hubungan industrialnya. Di hubungan industrial itu tentu konflik di setiap internal perusahaan kan berbeda-beda nih. Nah, ketika kita gabung, minimal kita akan dapat edukasi dari network yang sudah kita bangun. Jadi kita bisa sharing case tuh. Oh, kalau ada status si A begini tuh. Nah, contohnya sekarang lagi marak apa? Pinjol ya. Pinjol. Ada pinjol begini. Bagaimana treatmentnya dan segala macam gitu ya. Lagi dan marak lagi nih Bu, pemutusan hubungan kerja Bu. Lagi marak juga. Oh iya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang di 2025 menjadi tidak baik-baik saja gitu ya dari cash flow-nya. Nah, itu juga sama tuh, bisa menjadi brainstorming kita juga kalau ketika menjadi anggota Apindo. Minimal kita sebagai orang HR yang terpilih untuk menangani itu punya tenang untuk menyikapi dan mengambil suatu solusi. Seperti tadi Bu Indah kan, gabung Apindo menjadi solusi bagi perusahaan. Nah, mungkin untuk dari sisi tenaga kerjaannya gimana Pak Danang? Ya, kebetulan kalau kita ngomong ketenaga kerjaan relatif banyak kita ngomong pengupahan ya Bu. Nah, untuk Dewan Pengupahan di Kabupaten Bekasi maupun di semua level ya, maka Apindo itu menjadi satu unsur yang wajib terwakili di sana gitu ya. Jadi kalau di pengupahan itu kan ada serikat pekerja, kemudian dari sisi pengusaha yang diwakili oleh Apindo, kemudian ada unsur dari pemerintah dan juga akademisi. Nah, kita ngomongin dari sisi networking tadi, sebenarnya banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita hadir di sana, di mana kami mewakili Apindo itu kemudian bisa menjalin komunikasi Bu dengan teman-teman serikat pekerja. Kan yang mewakili di sana juga tentu saja level-level di DPC gitu ya, dari semua asosiasi atau dari semua federasi lah kira-kira gitu ya. Sehingga kita banyak memberikan juga masukan-masukan juga ke teman-teman serikat pekerja, bagaimana sih kondisi yang kita hadapi sebagai pengusaha. Dan di situ kemudian mereka juga kemudian bisa menyampaikan ke teman-temannya di level perusahaan kira-kira gitu. Sehingga networking itu kan kemudian kita kembangkan, sehingga kalaupun ada masalah di perusahaan pun kita komunikasi sama mereka, ini ada apa di perusahaan yang ini, apa yang terjadi, oh ini tolong bantu dong komunikasi dengan teman-teman di perusahaan tersebut gitu. Itu networking yang juga bukan hanya antara perusahaan tapi juga dengan teman-teman serikat pekerja kita bangun komunikasi kira-kira gitu. Tadi juga menarik dari manfaat salah satunya adalah kehadiran Apindo dalam Dewan Pengupahan ya Pak. Betul. Ya. Di 2025 kemarin ya kita cukup polemik tentang kenaikan upah minimum yang kemudian gonjang-ganjingnya lahirnya UMSK gitu ya. Apindo memberikan rekomendasi ya Pak Danang, mungkin bisa sedikit cerita tentang polemik kemarin yang terjadi seperti apa Pak Danang? Ya, sebenarnya kita ngomong dari agak tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kita mengusahakan agar adanya pola dari pemerintah atau dari Kemenaker untuk ada pola sehingga kita sebagai pengusaha itu bisa memprediksi kenaikan seperti apa kira-kira gitu. Dan kemarin sudah cukup berhasil beberapa tahun sebelumnya bahwa kemudian kita bisa memprediksi tahun berikutnya kenaikannya sekian. Nah, kemarin memang ada sedikit anomali di mana kenaikannya cukup besar. Tapi hal tersebut sebagai sebuah keuntungan kita sebagai anggota Apindo, kita sudah dalam tanda kutip sudah mengetahui dinamika itu sebelumnya Bu. Sehingga kita bisa saling sharing, kita mengerti antisipasinya kira-kira seperti apa. Tidak mungkin bagi yang di luar anggota agak terkaget-kaget gitu ya. Nah, kalau di anggota mungkin kita bisa, karena sebelumnya kita terlibat, kita saling sharing, ini kayaknya akan begini nih, udah dapat kisi-kisi lebih awal. Kita gitu lah Bu. Karena dinamika kan untuk keputusan akhir itu kan tidak dibangun ujuk-ujuk ya. Sudah ada diskusi yang cukup panjang 3 bulan sebelumnya sehingga kita ngerti arahnya kira-kira akan kemana nih kira-kira. Nah, itu kan penting buat antisipasi kita di company ya gitu. Itu sih Bu kira-kira.
Oke. Selain itu ada manfaat lainnya terkait konsultasi dan pendampingan, Pak Saiful? Iya, jadi memang itu salah satu poin plus ya ketika menjadi anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi ya. Salah satunya itu tadi kalau Pak Danang dan juga Bu Hesti bicara mengenai networking, terus juga mengenai konsultasi ya, termasuk juga terkait dengan hubungan industrial ya. Jadi memang kalau bicara bisnis yang tadi saya sampaikan, bicaranya ekosistem, kalau ada kendala kita mau nanya ke siapa nih gitu kan. Dan ternyata banyak juga teman-teman di keanggotaan ya, kami sudah melakukan survei Bu. Jadi di survei tersebut ya kami bagaimana, apakah Anda merasakan benefit menjadi anggota Apindo ya, itu 74% itu puas dan sangat puas gitu ya. Jadi 74%, kemudian 23% cukup puas. Nah sisanya baru di bawah itu yang mungkin masih merasa aduh ini kayaknya masih banyak yang bisa di-develop nih dari Apindo. Cuma memang itu tadi ya, 74% itu puas dan sangat puas. Jadi memang benefit menjadi anggota dari DPK Apindo Kabupaten Bekasi itu sudah dirasakan oleh anggota. Jadi buat yang belum silakan join. Itu sih Bu. Mantap ya. Terus mantap banget. Apalagi teman-teman yang teman-teman sahabat Apindo yang di perusahaannya ada mungkin serikat pekerja, ketika terjadi perselisihan kita bisa jadi pihak tripartit ya Pak ya, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah mewakili. Ya memang kalau bicara tentang advice lah, kadang-kadang kita baru menghadapi masalah ini nih si perusahaannya ya, sebelumnya belum pernah. Nah gunanya itu tuh Bu, ketika ada networking, kemudian juga ada point of view dari rekan-rekan di kebidangan ya di Apindo, itu kita bisa memprovide advice itu ya, meskipun nanti ya tetap at the end-nya tergantung company-nya mau jalan pakai yang mana gitu. Karena memang itu tadi ketika Apindo hadir kita memberikan masukan, dan harapan kita juga tentu saja perusahaan punya banyak alternatif untuk penyelesaian case di operasionalnya. Itu sih Bu. Nah teman-teman perusahaan mungkin berpikir kalau konsultasi ada biayanya nggak ya Pak Saiful ya? Kira-kira ini udah kepikiran nih pengen minta konsultasi tapi nanti kayak pengacara lagi nih ya kan, ada konsultasi per jamnya berapa, gimana Pak Saiful? Kadang-kadang gini Bu, kalau istilahnya mau nanya, aduh aku nanya malu nih ya, nanya ke siapa, nanya ke teman juga kadang-kadang mungkin ring satunya aku nggak asik nih gitu ya, nggak nyaman nih. Nah tapi kalau bicara ke Apindo, karena memang di sini teman-teman semua udah expert lah ya, terus juga jam terbangnya juga sudah tinggi, jadi punya banyak alternatif dalam penyelesaian masalah. Dan kalau bicara biaya itu kita ada pendampingan tuh Bu, sampai mediasi. Ya tapi kalau sudah masuk ke PHI ya silakan aja dari perusahaan yang maunya gimana. Berarti gitu. Pendampingan itu free ya Pak? Free Bu. Dan ya itu selama menjadi anggota. Dan ini kayaknya salah satu benefit yang mungkin banyak diimplementasi atau banyak yang diserap atau digunakan oleh anggota nih Bu, salah satunya nih. Ini memang program unggulan juga. Tuh sahabat Apindo, kapan lagi mau gabung sama Apindo Kabupaten Bekasi ya? Kita kasih free konsultasi. Dan kita juga sering bikin seminar dan pelatihan-pelatihan free juga ya Pak ya, sertifikasi ya. Iya, jadi ada sertifikasi sesuai dengan kebutuhan industrial saat ini. Betul, jadi dari mulai ya tadi ya soft kompetensi, technical kompetensi. Kemarin juga beberapa waktu lalu lagi rame-ramenya Cortex, Apindo Kabupaten Bekasi juga bikin ya. K3 juga ada environmental juga ada ya. Jadi memang banyaklah benefit dari menjadi anggota Apindo Kabupaten Bekasi itu Bu. Ya, tadi terkait pelatihan juga kita bukan skala yang di nasional saja, sampai dengan di pusat. Contoh kemarin dari saya sendiri itu mengirim peserta untuk AK3 umum. Kalau yang di luar itu mungkin berkisaran harga jutaan lah ya, di range 4 sampai dengan 6 gitu ya. Tapi karena menjadi anggota Apindo kita free tuh Pak. Free benar. 7 hari dengan menjadi anggota Apindo bisa direct training di bawah lisensi Kemenaker langsung. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, kenapa harus ragu ya sahabat-sahabat Apindo untuk join ke DPK Apindo Kabupaten Bekasi? Segera deh kalau mau informasi lebih lanjut untuk keanggotaannya mungkin bisa menghubungi kita di Apindo Kabupaten Bekasi. Teman-teman juga bisa lihat di website kita dpkapindo.com
Bekasi, ada Instagram juga DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Banyak informasi yang bisa kalian raih di internet ya tentang Apindo Kabupaten Bekasi. Itu bisa datang langsung ke kantor Apindo Kabupaten Bekasi ya Pak ya. Atau yang mau visit juga bisa Bu Indah. Mau visit? Ya, misalnya anggota Apindo nih yang sudah lama, mau ketemu kita bidang bisa satu nyamperin gitu ya. Kita bisa nyamperin langsung ke nanti mungkin perusahaannya. bisa minta ke sekretariat ke Bu Tati gitu ya, atau langsung mungkin ke wakil bidang ke Pak Saifullah. Oke. Nanti akan di-arrange itu. Menambahkan Bu Putri. Boleh. Jadi kalau kita di Dewan Pengupahan itu kan ngomong gini, suka ngomong gini. Kita kalau ngomong soal ketenagakerjaan, pengupahan nasional itu harus ngomong Bekasi. Kenapa? Karena dinamika terbesar itu ada di Bekasi, begitu. Jadi memang sangat penting buat kita untuk teman-teman semua bergabung di Apindo Bekasi, kan gitu ya. Kenapa? Karena memang dinamika ketenagakerjaan paling tinggi ada di Bekasi gitu kira-kira. Itu sih Bu. Benar-benar dinamika industrial ya Pak ya. Jadi serikat pekerja terbesar ada di Bekasi di juga. Bekasi ya? juga. Gitu. Kita sama-sama membangun harmonisasi di hubungan industrial itu ya Bu Hesti. Oke. Syarat-syaratnya apa aja sih Bu Hesti kalau kita mau gabung jadi anggota Apindo Kabupaten Bekasi Bu Hesti? Ya, yang pertama sih approval direktur kayaknya. Itu penting banget. Kayak kita ngasih insight ke manajemen pun kita harus lebih jelas ya, kayak ya pasti tentunya akan ada iuran anggota tahunan gitu. Tapi kan perusahaan kan pasti biasanya benefit apa sih yang kalian dapat, impactnya apa sih ke perusahaan gitu kan. Gimana cara kita meyakini manajemen juga gitu ya Bu Hesti kira-kira ya. Pertama sih tentu HR-nya harus open mind ya. Kalau HR-nya sudah tidak open mind mungkin agak susah untuk meyakinkan level atas gitu ya. Yang pertama kalau bagi yang belum menjadi anggota Apindo mungkin bisa konseling atau coaching, atau kita datang nih visit ke mereka untuk menjelaskan manfaat Apindo lebih detail lagi. Mungkin saya Pak Danang atau Pak Saiful nanti bisa visit gitu. Yang tadi manfaatnya kan sudah tahu tuh, dari hubungan industrial seperti apa, dari ketenaga kerjaan seperti apa, dari iklim bisnis juga seperti apa. Dan tentu kita ada iurannya sih Bu Indah. Kayaknya yang lebih berhak Bu Pak Saiful nih. Apa tuh? Menerangkan iurannya berapa iuran anggota tahunannya Pak Saiful? Ya, tadi sudah pasti ya kalau Pak Bu Esti sampaikan bahwa memang harus approval dari top manajemen dulu nih gitu, karena memang ya itu yang akan dijadikan langkah berikutnya gitu ya, karena nanti akan ada form juga yang harus diisi, dan yang pasti lokasinya juga harus di Kabupaten Bekasi gitu. Nah, saya sering temuin juga Bu Indah di beberapa teman-teman pelaku industri ya begitu saya bilang, dan kebetulan belum join nih ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol kan. Nah, ya Pak, join lah Apindo. Aduh, perusahaan saya, kalau ikut Apindo besar nih gitu kan. Nah, padahal sebenarnya secara angka sih disesuaikan ya dengan mungkin jumlah karyawan gitu ya. Kemudian juga besarannya itu mulai dari 300.000 ya, itu sampai 1 juta rupiah per bulan. Jadi kalau prinsipnya ketika new register mengisi form approval dari top management, kemudian juga membayar uang pangkal lah ya, uang pangkal keanggotaan itu sekitar 500.000. Ya, let's say misalnya karyawannya ada 150 orang ya. 150 orang itu masuk ke kategori kedua, 500.000 rupiah per bulan ya. Berarti kalau kali 1 tahun berarti 6 juta tambah uang pangkal ya, keanggotaan 500.000, jadi 6.500.000 ya. Dan uang pangkal ini hanya 1 kali aja Bu. 1 kali di awal ya. Iya Bu, jadi berikutnya ya hanya yang tinggal yang annual aja, yang tahunan gitu. Jadi memang kalau kita lihat dengan angka itu untuk karyawan yang 100 ya, 6,5 juta dengan benefit yang tadi kita udah sampaikan sih sepertinya worth it. Dan itu tadi itu harus kita komunikasikan ke top management bahwa ketika join sebagai anggota Apindo tentu saja benefit-benefit yang lainnya juga akan mengikuti. Iya. Terlihat sangat murah ya Pak kalau dibanding kalau kita perusahaan expand untuk pelatihan, training sendiri internal, kayaknya bakalan lebih dari itu ya. Konsultan, ya, legal konsultan. Yes. Jadi memang ketika dia join sebagai anggota ya dan mengetahui benefitnya, saya yakin nggak akan ada istilah waduh mahal nih, enggak. Mahal karena nggak tahu. Ya. Makanya ini kami juga termasuk juga podcast hari ini nih Bu. Nah, ini juga kita akan sebagai sarana informasi nih, baik ke anggota maupun ke yang belum jadi anggota ya, mudah-mudahan dengan adanya podcast hari ini juga ada
wah ada wawasan yang baru, ada informasi yang baru tentang keanggotaan DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Iya, gitu. tentunya. Terus untuk mewakili nih dari perusahaan yang udah join, terus nanti untuk yang mewakili di podcast di Apindo Kabupaten Bekasi sendiri tuh dari perusahaan tuh baiknya untuk jabatan atau level apa? Iya. Ada berapa orang yang bisa untuk mewakili? Ya, jadi nanti memang ada surat penunjukan dari perusahaan. Jadi memang hanya orang yang memang ditunjuk oleh company. Iya. Itu ya Bu ya. Berarti artinya karyawan perusahaan tersebut ya Pak. Yes. Ipul, ya? Tapi ada juga beberapa top manajemennya juga ada yang join juga gitu ya. Jadi tergantung dari sisi manajemen ya di perusahaannya memutuskannya seperti apa. Ya intinya balik lagi tadi dengan keanggotaan Apindo Kabupaten Bekasi tadi, harapannya itu tadi Pak Danang bilang bahwa Kabupaten Bekasi ini dijadikan benchmark gitu. Iya, Jadi kalau kita bisa join di situ, merasakan benefit dan manfaatnya, ya sudah pasti nanti harapannya bisnis kita bisa tetap sustain gitu. Iya. Itu sih Bu. Bu Hesti ada mau yang ditambahkan? Oh iya, tadi saya agak lupa tuh terkait dengan keputusan untuk menjadi anggota Apindo tadi gitu. Tadi selain persetujuan dari direktur atau jabatan tertinggi di sebuah perusahaan, yang kedua lagi open mindednya gitu ya. Kalau misalnya cara meyakinkan gitu ya internal di perusahaan gitu. Kalau saya sendiri waktu saya meyakinkan kenapa masuk anggota Apindo, pada saat itu kita belum ada serikat, adanya LKS. Dan LKS itu banyak sekali mintanya. Pasti. Walaupun pasti. kita sudah memberikan lebih dari yang aturan seharusnya gitu ya. Akhirnya saya buat kalkulasi tuh. Kalau saya konsultasi ke A, itu biaya segini. Kalau saya minta konsultasi ke Apindo, biaya segini. Hanya dikonsultasi saja. Akhirnya karena biaya tadi lebih rendah dibandingkan dengan biaya konsultasi, jadilah masuk ke anggota Apindo. Jadi harus pintar-pintar orang ini nih, HR-nya untuk meyakinkan direkturnya ini tipikalnya orang apa? Orang data atau orang yang banyak bicara dengan storytelling gitu ya, atau apa gitu. Tapi nggak ada sia-sia sih gitu. Kita masuk organisasi apapun gitu, karena kita butuh kan sebagai makhluk sosial untuk bernetwork. Nah, seperti itu. Buat yang ingin meyakini manajemen, boleh minta bantuan ke Bu Hesti ya untuk memberikan comparison harga, ya kan, kasih insight-insight ke manajemen. Itu mungkin satu ide gitu satu kan. ide. Mungkin yang lainnya kan punya story case sendiri-sendiri gitu Iya. kan. Nah, AHM sendiri ya sebagai manpower kan banyak banget ya Pak ya. Iya. Itu seperti apa tuh manajemen melihatnya? Nah kan gini, hubungan industrial itu bagi kami satu unsur yang sangat penting gitu ya. Ya. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa kami mengaudit semua supplier kami, bahkan sampai ke main dealer pun kami audit mengenai hubungan industrialnya. Ya. Apakah sudah membayar sesuai UMR, apakah sudah membayarkan BPJS-nya segala macam. Kenapa? Karena itu akan menjadi ujungnya akan bisnis kami sustain apa tidak. Ya. Ketika supplier kami kemudian tidak patuh dengan peraturan itu, ada potensi akan terjadi strike lah, kira-kira begitu ya. Ada hubungan industrial yang terganggu, yang bisa mengganggu supply ke kami kan kira-kira gitu, sehingga mengganggu bisnis kami kira-kira ke depan. Nah untuk itu kan kami tadi sampaikan bahwa kami sangat menyarankan perusahaan-perusahaan yang supply ke kami untuk menjadi anggota Apindo. Kenapa? Agar ada pendampingan, agar mereka kemudian bisa saling sharing. Karena penting sekali kita sebagai pelaku usaha itu untuk tetap comply, tapi tetap memikirkan sustainability bisnis kita. Betul. Kan gitu ya. Betul. Nah itu kan perlu tips-tips trik gitu kan di lapangan itu yang kita hanya bisa kita dapatkan ketika kita sharing antar pelaku usaha kan gitu, yang sudah menjalani bertahun-tahun di Apindo kan gitu ya Bu. Nah itu yang kami dorong ke perusahaan-perusahaan di grup kami untuk ayo bergabung agar kita nggak tahu masalah kamu detailnya bagaimana, tapi kamu bisa sharing dengan teman-teman yang ada di Apindo. Kan bisnisnya mungkin sama di sebelah mana gitu ya gitu. Iya, perusahaan besar aja menunjuk Apindo Kabupaten Bekasi untuk membantu pendampingan atau sebagai rekan sustainability-nya perusahaannya, jalannya perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan besar apa sih Pak yang Pak Ipul yang udah join di kita kalau boleh? Wah, kalau bicara perusahaan-perusahaan highlight ya tapi semua sih company-company yang leading company juga di Kabupaten Bekasi udah banyak yang join. Ini ada Pak Danang gitu ya, ada AHM ya, brand-brand nasional pun juga sudah. Dan kawasan-kawasan industrial juga kawasan ya Pak. Udah pasti, itu penting udah banget. udah pasti. Karena kawasan baik lagi tadi kalau nggak ada wadah mau ketemu Pak Bupati misalnya ya kan, melalui apa nih ya, melalui Apindo gitu. Jadi salah satunya melalui Apindo. Jadi memang itu tadi ketika networking itu sudah dibangun nih dengan segala
pastinya dinamika bisnis ya. Kalau kita nggak punya networking yang bagus, kita nggak punya channel komunikasi tadi Bu, gitu ya. Nah ini dengan hadirnya DPK Apindo Kabupaten Bekasi itu sebuah solusi. Jembatan ya Pak. Jembatan juga, dan bagaimana itu tadi yang juga Pak Danang cerita, bisnis itu bukan cuma sekedar dapetin margin, tapi bagaimana dia sustainability-nya tetap kejaga gitu. Nah itu mungkin Bu Indah. Nah, kenapa harus ragu lagi ya untuk jadi anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi? Nanti kalau ada yang butuh informasi lebih lanjut mau kemana Bu Hesti? Ya, nanti silakan bisa informasinya. Menghubungi sekretariat dengan Bu Tati atau di Instagramnya juga sudah ada. Instagram kita ada di Apindo Kabupaten Bekasi _official. Nih bisa dilihat di sini. Harus dimunculkan Highline di bawah. Gitu. Tagline di bawah ini ada websitenya juga, boleh email, boleh kontak langsung. Mungkin nanti ada kontak WA ya yang bisa dicantumin nanti. Ya. Kalau yang jadi mau bisa minta direct, visit pun bisa. minta visit. Nanti dengan Bu Tati mungkin mengkoordinasi nanti dengan wakil bidang 1. Nanti dari kita akan visit ke perusahaannya untuk menerangkan lebih lanjut ya lebih Pak. lanjut. Lebih kepada technical sebenarnya ya. Iya, iya. Kadang-kadang gitu Bu. Aduh Pak, kayaknya kalau misalnya nih PIC dari perusahaan, Pak, kayaknya kita butuh dari Apindo deh yang ngejelasin langsung nih ke top manajemen. Iya. Ya itu beberapa kali pernah ketemu case seperti itu, dan dari sekretariat pun visit ya, kemudian juga ya menjelaskan, dan alhamdulillah join akhirnya sebagai anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Yang paling unik waktu itu join Pak dari salah satu perusahaan itu karena surat sakti. Jadi apa tuh surat salah saktinya? satunya itu si customernya itu sama seperti AHM, jadi ingin hubungan industrialnya itu si supply chain-nya itu harus baik gitu. Nah, dengan seperti itu si perusahaannya ini, pelanggannya ini mengirimkan harus menjadi salah satu anggota dan masuk. Oh, salah satu persyaratan. Iya, dan akhirnya keren menghubungi banget. saya tuh Pak. Menghubungi saya pada saat 1 hari. Jadi 1 hari dia nanya, besoknya datang ke kantor mendaftarkan. Jadi langsung saya register untuk mendaftarkan. Ya Pak, nggak saya state ya perusahaan. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Oke. Ada kata-kata terakhir buat sahabat-sahabat Apindo yang belum join jadi anggota Apindo. Kita perlu slogan kayaknya, Perlu slogan ya. Perlu slogan. Kita sama-sama tuh. Gimana, Boleh. Ada slogannya Apindo nih yang terbaru. Ayo. Mungkin Bu Endah mungkin. Kalau join Apindo kita yang save gitu ya. Oke, ada slogan join Apindo, good networking, good industrialization, and a good business. Iya. Pak, ya. Jadi Bu Indah sampai join Apindo. Jadi kita yang bersama-sama gitu Bu. Oke. Ini dari bidang pengembangan organisasi dan keanggotaan ada jargon join Apindo. Good networking, good industrialization, good business. Nah, dari jargon itu coba apa? Bisa dijabarin nggak Pak? Oh, itu yang tadi kita omongin Dari awal ya. Oh iya, udah dari awal udah dijabarin ya. Udah, Oke, mungkin boleh sekali lagi untuk kata penutup podcast hari ini. Ya, ya pastinya ya kami tentu saja mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, pelaku bisnis ya, stakeholder industri, khususnya para pengusaha di wilayah Kabupaten Bekasi untuk join ke DPK Apindo Kabupaten Bekasi, dan tentu saja ya harapan kami kita bentuk ekosistem bisnis yang maksimal supaya itu tadi bisnis kita tetap berjalan, tetap mendapatkan perkembangan bisnis yang bagus dan juga sustain. Itu Bu Indah. Gabung Apindo, rasakan sensasinya. Wih, Pak Danang. Mau apa? Pak Danang apa? Tembak nih Pak Danang. Semua ini Ayo Pak Danang, ayo. Join Apindo, maksimal manfaatnya. Oke. Hari ini seru banget tentang Apindo secara keseluruhan, udah kulitnya, udah dagingnya. Jadi kapan lagi sahabat Apindo yang belum jadi anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi, yuk join bareng sama kita, berkembang bersama ya tentunya. Bersama podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.